Welcome to Integrated Blended Learning. Tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 bersama Miss Delvi dan Mr. Yogi, Kalam Kudus Christian Primary School Pontianak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menemukan informasi pada teks menggunakan peta pikiran dengan benar, dan juga kalian dapat menyebutkan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan dengan benar. Let's start! Now, open your book on page 44. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Ayo baca teks di samping. Dari teks di atas, kita bisa lihat bahwa terjadi pertempuran di berbagai daerah. Adapun salah satu pertempuran yang terjadi ada di teks bacaan halaman 45. Ayo, baca teks di samping ya. Setelah membaca, yuk simak video berikut ini. 10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta, dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman, dan juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Manson.
10 November, Mansur mengeluarkan ultimatum yang berbunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat peluang area-area Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Sudah menonton videonya? Yuk kita coba isi peta pikiran untuk menggali informasi berdasarkan teks bacaan dan video sebelumnya. Peta pikiran dapat dilihat di halaman 45. Ayo kita menggali informasi menggunakan peta pikiran di bawah ini. Jangan lupa dituliskan di buku tematik kalian ya sebagai catatan. Yang pertama, kata tanya apa? Apa isi ultimatum yang dikeluarkan Inggris? Jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Kata tanya yang kedua adalah mengapa? Mengapa terjadi pertempuran? Jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu karena ultimatum yang dikeluarkan Inggris ditolak oleh Indonesia, sehingga Inggris tidak terima dan menyerang Indonesia. Kata tanya yang ketiga adalah siapa? Siapa nama Jenderal Inggris yang terbunuh? Jawabannya ada di paragraf kedua, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Kata tanya yang keempat adalah bagaimana? Bagaimana suasana pertempuran tersebut? Jawabannya ada di paragraf ketiga, yaitu pertempurannya sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari laut, udara, dan darat. Kata tanya yang kelima, kapan? Kapan pertempuran itu terjadi? Jawabannya ada di paragraf ketiga, yaitu pada tanggal 10 November 1945. Kata tanya terakhir, yaitu yang keenam, di mana? Di mana pertempuran itu terjadi? Jawabannya ada di paragraf ketiga, yaitu di Surabaya. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu tulis menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Contoh unsur SPOK adalah Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris pada tahun 1945. Indonesia adalah subjeknya. Kemudian, menolak adalah predikat. Ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris adalah objek. Dan pada tahun 1945 merupakan keterangan. Di dalam sini, keterangannya adalah keterangan waktu, yaitu tahun di mana kejadian itu terjadi. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek atau predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencoba membuat tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Tuliskan di kolom halaman 46 seperti di bawah berikut. Setelah itu, baca kembali tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Tuliskan di kolom halaman 46. Nah, makna apa sih yang perlu kalian tuliskan? Yang Miss maksudkan yaitu makna atas sikap bangsa Indonesia terhadap
perjuangan saat mempertahankan kemerdekaan. Itu yang kalian tuliskan ya. Miss dan Mister harapkan kalian dapat melaksanakannya sesuai arahan dalam video ini ya, dan tepat waktu. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss dan Mister melalui WA Group atau Japri. Thank you!